Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bertemu lagi dengan Pak San. Kita melanjutkan pembelajaran kelas 6, materinya adalah zakat mal. Kemarin zakat fitrah, sekarang adalah zakat mal. Langsung saja, apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat yang wujudnya berupa harta yang harus ditunaikan karena sudah mencapai nisab dan haul. Itu bacanya nisab dan haul. Harta bisa wujudnya bisa bermacam-macam. Nah, apa itu nisab? Nisab adalah batas minimal jumlah harta yang nanti akan dizakati. Ada batasnya. Seberapa banyak batas? Itu ada batas-batasnya. Kemudian ada haul, adalah batas waktu kepemilikan. Nanti sudah dimiliki berapa lama harta itu tadi. Maka kemudian kalau sudah mencapai nisab dan haul harus dizakati. Dan nanti ada juga yang namanya kadar zakat, adalah banyaknya harta yang harus dikeluarkan atau ditunaikan. Dari banyak harta nisab itu tadi, seberapa, kemudian yang dikeluarkan, diambil untuk dizakatkan. Dizakatkan artinya ditunaikan zakatnya, diberikan kepada orang yang berhak. Apa saja zakat mal itu? Zakat mal kan wujudnya berupa harta ya, harta benda. Nah, ini zakat yang harus dizakati hartanya adalah emas dan perak, hewan ternak, hasil pertanian, barang temuan atau rikaz, harta perniagaan atau dagang, hasil tambang, pertambangan, ya, penghasilan, gaji, dan juga kekayaan-kekayaan lain yang tidak bisa disebutkan di sini, misalnya ya tabungan, tanah, mobil, dan lain sebagainya. Masing-masing harta ini nanti kita contohkan. Yang pertama emas bisa berwujud batangan, emas batangan itu, ataupun emas yang wujudnya perhiasan. Apa nisabnya, haulnya, dan kadarnya? Nisabnya batas jumlah harta emas itu 85 gram. Kalau sudah punya emas 85 gram, maka harus dizakati. Nah, haulnya, haul itu tadi ya, berapa lama dimiliki? 1 tahun. Emas sudah 1 tahun, jumlahnya 85 gram. Kalau sudah mencapai nisabnya segitu dan haulnya juga sudah sampai lamanya 1 tahun, maka ada yang harus dikeluarkan, diambil sebagian. Nah, kadarnya berapa? 2,5%. 2,5%. Bisa dikatakan begitu. 2,5% dari 85 gram. Kalau memang belum capai 85 gram ya nggak usah dizakati. Kita contohkan punya emas 150 gram, itu sudah lebih dari 85 gram ya. Sudah dimiliki 1 tahun, maka dizakatinya 150 gram kali 2,5%. Nah, ketemu 3,75 gram. Itu yang harus dizakatkan. Diambil begitu, dizakatkan, diberikan kepada orang yang berhak. Kalau diuangkan, boleh juga diuangkan 1 gram emas 1 juta katakanlah, 150 juta kali 2,5%. Hasilnya 3.750.000. Nah, dalam 1 tahun kita berikan 3.750.000 itu kepada orang yang berhak. Tidak cuma 1 orang boleh
sampai 10 orang pun boleh dibagi-bagi gitu juga boleh. Ya, tidak harus pada bulan Ramadan, bisa bulan kapan saja asalkan sudah mencapai 1 tahun. Kemudian perak. Nisab, haul, dan kadarnya seberapa? Nah, perak ini nisabnya sangat banyak, 595 gram. Hampir ya, 600 gram, hampir setengah kilo lebih. Kenapa? Karena memang perak jauh lebih murah daripada emas. Ya, jauh sekali. Cuma memang kalau untuk perhiasan juga masih bagus. Ya. Nah, haulnya juga sama 1 tahun, sudah dimiliki 1 tahun. Jadi sudah punya perak sebanyak 595 gram lebih, sudah dimiliki 1 tahun. Nah, harus dizakati. Boleh nanti yang dikeluarkan itu berupa uang, boleh, seperti emas tadi ya. Sebanyak 2,5% kadarnya, sama dengan emas. Jadi 2,5% dari banyaknya perak yang dimiliki. Ya, 595 gram lebih. Kalau kurang ya tidak perlu. Misalnya punya perak 600 gram. Nah, ini sudah lebih ya. Punya perak 600 gram. Maka hitungannya 600 gram kali 2,5%. Ketemu 15 gram. Dalam 1 tahun ya, kita zakatkan 15 gram itu kepada orang yang berhak. Misalnya kalau dihargai ya 7.200.000. Harga perak itu ya sekitar 11.000, kadang 8.000 per gramnya. Dikali 2,5%, ketemu 180.000 per tahun. Ya, setiap tahun kalau memang memiliki sebanyak itu ya uang sebanyak itu kita ambil, kita bagikan kepada orang yang berhak. Karena memang itu bukan hak kita. Ya, nanti ada penjelasan ayatnya di akhir video ini. Nah, kemudian ini hewan ternak. Kita contohkan kambing atau domba. Ya, ada nisabnya, ada haulnya, ada kadarnya. Nah, nisabnya ini yang pertama 40 sampai 120 ekor. Ini ternak ya. Kalau cuma memelihara beberapa yang tidak ternak namanya. Peternak kan bisa sampai ribuan, ratusan ekor ya. Kalau kambing. Haulnya juga 1 tahun, sudah dimiliki 1 tahun, maka harus kita ambil 1 ekor kambing yang usia 2 tahun. Kita ambil wujudnya kambing yang usia 2 tahun, diambil kita berikan kepada orang yang berhak. Nah, yang kedua 121 sampai 200 ekor. Banyak sekali. Ya, namanya ternak. Juga sudah dimiliki 1 tahun. Kalau sebanyak itu, artinya sudah lebih dari 120 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing usia 2 tahun masing-masing. Kita ambil, kita berikan kepada orang yang berhak. Atau bisa juga memang diuangkan, boleh. Misalnya 1 ekor kambing harganya 2 juta, 3 juta ya kali 2. Boleh. Kita berikan kepada orang yang berhak. Nah, hewan ternak berikutnya sapi atau kerbau, ini di nisab dan haulnya disamakan, sapi atau kerbau ini. Kadarnya pun nanti disamakan. Nisabnya 30 sampai 39 ekor. Ternak sapi ya, bukan cuma memelihara 10 itu enggak. Ini yang peternak. Dimiliki sudah 1 tahun. Kalau sudah punya sebanyak 30 lebih sampai 39 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor anak sapi atau kerbau yang umur 1 tahun. Jadi masih kecil. Kalau memang tidak punya ya beli, dizakatkan atau bisa diuangkan. Misalnya harganya ya kalau sapi memang lebih mahal, walaupun hanya umur 1 tahun. Nah, kalau punya 40 sampai 49 ekor, ini kelipatannya, maka yang dizakatkan 1 ekor sapi atau kerbau yang sudah usia 2 tahun, ini sudah agak besar. Diambil kemudian diberikan kepada yang berhak, atau bisa juga memang diuangkan. Ya, sapi, kerbau
sekitar 15 kalau masih muda, ya, bisa sampai 30 juta kalau sudah gede banget. Nah, kemudian unta hanya ada di negara-negara Arab ya. Di Indonesia nggak ada ternak unta. Unta punya 5 ekor, peternak yang sudah punya 5 ekor, kok sedikit ya nanti kita, karena unta ini kan mudah. Kalau punyanya 5 ekor, sudah dimiliki 1 tahun, nah kadar zakatnya itu 1 ekor kambing. Oh kambing, bukan unta ya begitu. Jadi lebih kecil. Karena hanya punya 5, maka kambing yang dizakatkan, umur 2 tahun. Nah, kalau sudah punya banyak sekali, 25 sampai 34 ekor, gitu ya. Nah, kalau 5 sampai 24 ya masih kambing. Tapi kalau sudah 25 sampai 34 ekor, sudah banyak. Nah, zakatnya adalah 1 ekor unta. Wujudnya unta. Kalau tadi masih kambing, ini sudah berwujud unta yang dizakatkan, umur 2 tahun. Untanya sudah berumur 2 tahun, itu sudah agak besar. Nah, itu hewan ternaknya. Kalau ayam bagaimana? Nanti ayam dihukumi sebagaimana kekayaan-kekayaan lain, ya. Nah, kemudian hasil pertanian bisa berwujud itu beras ya, ataupun umbi-umbian, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi hasil pertanian dan perkebunan. Nisabnya, batas banyaknya harta itu adalah 700 kg atau 7 kuintal. 700 kg sekali panen itu ya. Kalau belum sampai itu ya tidak perlu dizakati. Misalnya ini untuk para istilahnya itu pengusaha tani yang sudah sukses, punya banyak sawah gitu ya. Sekali panen, setiap panen ya haulnya tidak 1 tahun tapi sekali panen. Nah, zakatnya 10% dari 700 kg. Jika diairi dengan air hujan. Maksudnya tak ada hujan. Misalnya padi gitu ya. Kalau diairi dengan air hujan, maka kalau sudah panen sampainya 700 kg, 10% diambil. Kalau diairi dengan air irigasi yang perlu biaya, misalnya harus nyedot air, maka 5%, setengahnya dari kadar zakat yang dengan tada hujan. Dari 700 kg, misalnya panen 1000 kg, 10%-nya ya 100 kilo dizakatkan. Itu. Kemudian ini ada barang temuan atau rikas. Misalnya menemukan harta karun. Misalnya, sudah jarang-jarang sekarang. Nisabnya tidak ada nisab, sebanyak apapun yang ditemukan, maka harus dizakati. Jika memang tidak ada yang punya, kalau masih ada yang punya, ya diberikan kepada yang punya. Nah, haulnya bukan 1 tahun, bukan saat panen, tapi saat menemukan. Setelah menemukan, tidak ada pemiliknya, ya kita zakati. Kadarnya adalah 20% dari nilai barang temuan tadi. %20 dari nilai barang temuan. Kalau bisa diuangkan. Ya. Kemudian harta perniagaan. Perniagaan itu kita berdagang, punya toko, terutama pedagang-pedagang yang memang besar ya. Nah, nisabnya itu dihitung seperti 85 gram emas, seperti emas. Tadi ya, harga emas itu 1 jutaan, berarti punya harta perniagaan 85 juta selama 1 tahun. Dalam 1 tahun itu dihitung ya keuntungannya ya barang-barang dagangannya. Diambil 2,5% untuk dizakatkan. Ya dihitung saja, setiap tahun itu pasti ada buku-buku masuk, buku keluar gitu ya, dihitung, nanti bisa mengambil zakatnya. Nah,
Ini sebagaimana hasil barang temuan, ini hasil tambang namanya. Pertambangan bisa minyak, batu bara, apalagi besi, dan seterusnya. Nisabnya juga seperti emas, 85 gram. Nilainya ya, maksudnya ya, senilai dengan nisab emas. Haulnya saat menemukan hasil tambang senilai dengan 85 gram atau 85 juta. Nah, dizakati 2,5%. Ini terutama perusahaan-perusahaan besar, pabrik-pabrik tambang itu, minyak, batu bara, biji besi, atau tambang-tambang yang ada di laut misalnya. Maka harus dizakati juga. Nah, kemudian ada harta kekayaan lain yang wujudnya gaji, tabungan, ya, mobil, rumah, bisa juga tanah, gitu ya. Ini juga disamakan nisabnya dengan emas, sebanyak 85 gram emas. Dihitung selama 1 tahunnya itu seberapa. Batasnya minimal itu kan 85 gram emas senilai itu, maka dizakati 2,5%. Misalnya rumah mewah senilainya berapa, dirupiahkan, diuangkan berapa, mobilnya, sertifikat tanahnya diuangkan, berapa nilainya, diambil 2,5% untuk dijadikan zakat, diberikan kepada orang yang berhak. Tabungan bisa deposito, itu kan bisa sangat banyak, ya. Apalagi yang wujudnya berupa tanah, kebun, gitu ya. Nah, ini ada ayat dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19 yang menegaskan masalah zakat ini. Firman Allah, Quran surat Adz-Dzariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Nah, inilah tadi Pak Hasan bilang, harta kita itu ada sebagian yang menjadi hak orang miskin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.